Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran Hadzairin. Lanjut pada slide yang pertama, yaitu tentang biografi Hadzairin. Hadzairin adalah seseorang ahli hukum Islam Indonesia pertama dari kalangan putra Indonesia. Dia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual Muslim Indonesia yang berpendidikan Barat atau Belanda. Nama lengkapnya adalah Hadzairin atau gelarnya yang disebut Pangeran Shah Harahap. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi 28 November 1906, putra Zakaria Bahri, seorang guru sekolah rakyat. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang ulama dan mubalik asal Bengkulu. Agamanya sudah diperoleh Hadzairin sejak kecil. Ia di lingkungan keluarga pendidikan agama. Membentuk sikap keagamaannya yang karir dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya. Meskipun secara formal ia banyak ilmu di lembaga pendidikan India dan Belanda, Hadzairin menjalani pendidikan formal pertama di HIS Holland Island School di Bengkulu dan tamat pada tahun 1920 lalu. Padang dan tamat pada tahun 1924, kemudian meneruskannya lagi ke AMS di Bandung dan tamat pada tahun 1997. Lanjutkan pendidikannya lagi di Redscantic High School, sekolah tinggi hukum di Batavia. Dari lulusan serta meraih gelar doktor di bidang hukum pada tahun 29 Mei 1936 setelah mempertahankan disertasinya dengan judul The Red Junk sejak 1935 sampai 1938. Hadzairin menjadi alma maternya dalam mata kuliah hukum adat dan antropologi 3 tahun setelah lulus ujian sampai Jepang. Hadzairin ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Padang Sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan karena pengetahuannya yang luas. Masyarakat Tapanuli Selatan, Pangeran Al-Amsyah Harahap. Pikiran Hadzairin, yaitu satu hal yang perlu dikaji. Kenapa sosok Hadzairin yang dikenal sebagai seseorang yang menekani pendidikannya di lembaga pendidikan umum dan tidak pernah tercatat belajar secara formal pada lembaga pendidikan Islam, mampu menjadi seorang pakar hukum Islam terkenal penulis berkeyakinan dengan latar belakangi pendidikan agama yang diperoleh langsung dari ayah dan kakeknya. Hadzairin mampu memahami Islam sebagai agama yang sejalan dengan perkembangan zaman dan situasi sosial yang ada mempengaruhi mereprosisi ajaran Islam, utamanya masalah hukum waris, dengan ahli waris menjadi 3 kelompok dengan konsep mawali. Pada hal ini terdorong oleh berbagai kegelisahan akademik yang melatar belakangi antara lain 2 sistem pewaris yang terjadi, oleh sistem kekeluargaan yang ada, yaitu patrilineal atau jalur kaki atau matrilineal jalur akademik. Kedua yang dialami Hadzairin adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum mendapatkan harta warisan hanya gara-gara ayahnya. Kegelisahan akademik yang dialami Hadzairin menelurkan beberapa pemikiran, antara lain kewarisan bilateral, kafalah, mawali atau ahli waris pengganti. Pengaruh pandangan Hadzairin terhadap pembaruan hukum keluarga. Apakah ada pengaruh pandangan Hadzairin terkait mawali dan kafalah tersebut dalam pembaruan hukum keluarga? Setidaknya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek hukum positif. Di dalam pasal 186 KHI pasal 1, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka. Dalam pasal 2 bagian ahli waris pengganti, ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Mengenal ahli waris pengganti tersebut pengaruh dari pemikiran Hadzairin. Meski belum ada penelitian tentang itu, tapi penulis katakan bahwa pemikiran Hadzairin telah mempengaruhi sistem kewarisan Islam di mana diatur pada tanggal
13 Mei 2016. Yang kedua yaitu aspek jurisprudensi. Kalalah selama ini dipahami manakala seseorang meninggal dan tidak meninggalnya anak perempuan, maka saudara si pewaris. Sementara menurut Hazairin bahwa yang seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan anak meski seseorang perempuan tidak disebut kalalah. Lanjut pada slide yang kedua yaitu karya-karya Hazairin. Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya beliau telah mewariskan 17 buku karyanya. Penting di bidang hukum antara lain yaitu 1. Derejang atau disertai dokternya 1936, Hawelit Binding in Zip Tanapuli atau akibat perceraian perkawinan di Tanapuli Selatan 1941. Yang ketiga yaitu Lidrait Sar Lesol and Indonesia atau hukum tentang pertanahan Indonesia 1952. Yang keempat Reorganisasi Valhedrechtswisen in Zit Tanapuli atau reorganisasi hukum di Tanapuli Selatan 16 dalam hukum adat dan hukum Islam. Ia juga menulis beberapa karya, di antaranya yang pertama yaitu Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam 1952, yang kedua yaitu Hukum Islam dan Masyarakat, yang ketiga Hukum Kewarisan Bilateral Quran dan Hadis 1958, yang keempat Hendak Kemana Hukum Islam tahun 1960, Nasional tahun 1962, yang keenam Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidil tahun 1963, yang ketujuh yaitu Indonesia Satu Masjid, yaitu Isa Al-Masih dan Norah. Gagasannya dalam bidang pidana Islam antara lain yang pertama yaitu hukum pidana Islam ditinjau dari segi-segi dan asas-asas tata hukum nasional. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Yang ketiga, negara tanpa penjara. Yang keempat, 7 serangkai tentang hukum tahun 1973. Selanjutnya yaitu metode berpikir Hazairin. Hazairin merupakan seorang pemikir produktif dan inovatif dalam mengembangkan keilmuan umum dan Islam khususnya. Salah satu ide cemerlang beliau adalah dengan menyuarakan perlunya dibentuk umat Islam Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Mazhab Indonesia. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk membedakan ide fikih Indonesia sebagaimana yang ditawarkan oleh Hasbi Asyikidi. Perbedaan pandangan Hasbi dan adalah Hasbi menginginkan membentuk fikih Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya. Sedangkan Hazairin justru menginginkan pembentukan mazhab nasional. Fokus hanya dari pengembangan mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu slide ketiga, konsep kewarisan bilateral menurut Hazairin. Bilateral. Pengertian pewarisan bilateral adalah sistem pewarisan yang mengambil unsur dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah dan ibu. Konsep ini banyak dianut dalam masyarakat Indonesia, terutama yang berlandaskan hukum adat. Hazairin adalah tokoh yang memadukan konsep ini dalam hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep mawali. Pengertian mawali atau jamak dari maula awalnya adalah orang-orang non-Arab yang masuk Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim dengan status tertentu. Islam klasik. Mereka seringkali tidak mendapatkan status sosial yang sama dengan Muslim Arab, terutama pada masa kekhalifahan Umayyah. Berikutnya yaitu ijtihad dan pembaharuan Islam. Pengertian ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menggali hukum Islam dari sumber aslinya ketika tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Islam atau tajdid adalah gerakan untuk menyebarkan kembali ajaran Islam agar relevan dengan konteks zaman. Pada slide yang keempat yaitu tentang pandangan Hazairin, hukum Islam itu dinamis, adaptif terhadap konteks sosial dan zaman. Hazairin menegaskan bahwa bagian besar hukum Islam, khususnya di ranah muamalah, bersifat ta'abudi atau berlandaskan wahyu.
namun juga sangat fleksibel untuk diinterpretasikan dan diterapkan melalui ijtihad, sehingga hukum tersebut dapat merespon kebutuhan zaman dan masyarakat secara adil dan relevan. Yang kedua yaitu maqasid al-syariah dan maslahah atau kesejahteraan umat. Ia menekankan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan umat atau maslahat. Oleh karena itu, hukum Islam harus dapat berubah dan berkembang tanpa mengabaikan dalil yang sahih, asalkan perubahan tersebut bertujuan demi manfaat umum. Ketiga yaitu pendekatan ijtihad baru, mazhab nasional Indonesia. Hazairin memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai mazhab nasional Indonesia, yaitu pendekatan hukum Islam yang berpijak pada teks suci sambil mempertimbangkan realitas lokal. Melalui ijtihad ini, ia berusaha mendesain hukum yang lebih detail dan sesuai konteks, tanpa kehilangan nilai-nilai syariah dasar. Lanjut pada slide yang kelima, yaitu tentang ciri khas dan karakteristik pemikiran hukum Islam Hazairin. Yang pertama, bersifat kontekstual dan dinamis. Hazairin mengatakan bahwa hukum Islam tidak statis, harus diperbarui atau tajdid sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat Indonesia. Kedua, yaitu ijtihad mandiri dan non-mazhabi fiqh. Ia menolak pemahaman hukum yang sekadar berpegang pada pendapat mazhab dan mendorong pendekatan interpretatif langsung dari Al-Quran, menghadirkan ijtihad yang kontekstual dan independen. Ketiga, yaitu sistem kewarisan bilateral. Salah satu kontribusi paling menonjolkannya adalah sistem kewarisan bilateral. Waris dari garis anak laki-laki maupun perempuan diperlukan secara proporsional sesuai ayat Al-Quran yang membedakan dirinya dari pandangan patrilineal mazhab klasik. Keempat, yaitu pendekatan multidisipliner dan integratif. Ia memadukan pendekatan antropologi, sosiologi, dan hukum adat dalam merumuskan ijtihad Islam dengan tujuan agar syariat relevan bagi realitas budaya lokal. Yang kelima, yaitu penegakan kesetaraan gender dalam hukum Islam. Konsep bilateral tidak hanya mengakui garis keturunan ibu, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dan anak dalam warisan serta hak keluarga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.